Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rekayasa ulang proses bisnis. Pendahuluan dalam mencapai sasarannya, perusahaan dan organisasi tentunya memiliki suatu proses dan prosedur tertentu sehingga kegiatan dan tujuan bisnisnya tercapai. Sering dengan perkembangan teknologi dan informasi serta tuntutan biaya yang cukup tinggi, maka proses bisnis yang sudah ada dan telah dijalankan oleh organisasi kadangkala sudah tidak dapat untuk dipakai lagi dan memakai biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, proses bisnis yang sudah ada terkadang perlu diadakan revisi ulang, perancangan ulang, serta perombakan dari proses bisnis yang lama. Salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan rekayasa ulang proses bisnis. Bisnis proses regenerasi yaitu suatu teknik manajemen perubahan yang radikal terhadap proses-proses bisnis yang berlangsung dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, serta mengurangi biaya. Pengertian rekayasa ulang proses bisnis: yang pertama, Hammer and Campi; yang kedua, menurut Chase, Coalino and Jacobs; yang ketiga, menurut Joan and Carr dalam Rohayati Suprahartini dan Samsul Arif. Menurut Hammer and Campi, business process reengineering adalah pemikiran ulang secara radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan dramatis dalam ukuran kritis dari performa seperti biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. Menurut Case, Coalino and Jacobs, rekayasa ulang proses bisnis sebagai pemikiran kembali secara mendasar dan perancangan ulang secara radikal dari proses bisnis untuk mencapai perbaikan dramatis di bidang kegiatan yang kritis dan pengakuan kontemporer atas kinerja, meliputi biaya, kualitas pelayanan, dan kecepatan. Menurut Joan and Carr dalam Rohayati Suprahartini dan Samsul Ma'arif, rekayasa ulang proses bisnis merupakan proses merancang ulang proses terpilih secara drastis dalam rangka meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan secara dramatis. Tujuan rekayasa ulang: tujuan rekayasa ulang untuk membentuk infrastruktur perusahaan yang efisien, sehat, dan produktif. 4 kata kunci untuk meningkatkan rekayasa ulang dalam perusahaan. Yang pertama, fundamental. Menurut Gamer, rekayasa ulang perusahaan pertama-tama harus melakukan apa yang harus dilakukan perusahaan, baru kemudian bagaimana melakukannya. Yang kedua, radikal. Merancang perubahan radikal, yaitu mengabaikan semua struktur dan prosedur perusahaan yang ada dan kemudian merancang kembali semuanya mulai dari awal. Yang ketiga, dramatis. Hammer mengutarakan bahwa rekayasa ulang digunakan hanya jika ada kebutuhan untuk perubahan yang hebat. Yang terakhir, proses. Hammer menyatakan bahwa banyak perusahaan berfokus kepada tugas, kewajiban orang dan struktur organisasi daripada memperhatikan prosesnya. Pemilihan rekayasa ulang proses bisnis. Yang pertama, rekayasa mundur merupakan cara untuk memperbaiki kinerja sistem melalui perbaikan metode kerja. Yang kedua, restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan cara untuk memperbaiki kinerja sistem yang tetap mempertahankan fungsi yang harus dilaksanakan tetapi melakukan perbaikan atas metode kerja secara selektif terhadap fungsi yang dipandang paling jelek kinerjanya. Yang ketiga, rekayasa ulang merupakan cara untuk memperbaiki kinerja sistem melalui penggantian fungsionalitas dari sistem diikuti perbaikan metode kerja sehingga diperoleh sistem dengan fungsionalitas ulang dengan metode kerja yang lebih unggul dibanding sebelumnya. Yang keempat, rekayasa maju
Rekayasa maju merupakan cara untuk memperbaiki kinerja sistem melalui perbaikan metode kerja dan fungsi yang harus dilaksanakan, dan langkah pembenahan dilakukan sesuai urutan siklus perbaikan sistem, yaitu mulai perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Prinsip rekayasa ulang. Menurut Cheese and Equalino, rekayasa ulang adalah proses perubahan yang signifikan yang akan memenuhi permintaan customer dalam kualitas, kecepatan, dan pelayanan yang dapat tercapai. 7 peraturan baru dalam suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Hammer yang berhubungan dengan siapa yang bekerja di mana dan kapan dikerjakan dan informasi bersama serta integras. 7 peraturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa tugas yang khusus sebelumnya dikerjakan oleh orang yang berbeda seharusnya dapat dikombinasikan ke dalam satu pekerjaan. Yang kedua, pekerjaan haruslah dikerjakan sesuai dengan bagiannya. Contoh, pegawai dapat melakukan pembelian tanpa harus melalui bagian pembelian. Yang ketiga, orang-orang yang mengumpulkan informasi juga bertanggung jawab untuk memproses data tersebut. Yang keempat, teknologi informasi atau TI memungkinkan konsep standarisasi dan desentralisasi menjadi kenyataan. Yang kelima, konsep mengenai mengintegrasikan hasil dari kegiatan yang seharusnya dapat dikerjakan bersama-sama secara paralel adalah penyebab utama dari kegiatan pengolahan kembali, biaya tinggi, dan penundaan hasil akhir dari proses secara keseluruhan. Yang keenam, pengambilan keputusan haruslah merupakan dari pekerjaan dan kontrol merupakan bagian dari proses. Yang ketujuh, informasi harus dikumpulkan oleh perusahaan secara online pada sumbernya. Konsep rekayasa ulang bisnis produk. Yang pertama, automation. Sekedar menggunakan peralatan yang lebih canggih yang digerakkan oleh komputer. Yang kedua, restructuring. Istilah itu diartikan sebagai pengurangan kapasitas. Total Quality Management. Program-program kualitas bekerja dalam kerangka proses-proses yang ada dalam perusahaan dan berupaya meningkatkan secara menunjang. 6. Pendekatan menurut Case and Equalino. Yang pertama, menentukan masalah untuk diselesaikan. Yang kedua, mengidentifikasi proses untuk direkayasa ulang. Yang ketiga, mengevaluasi hal-hal yang bisa direkayasa ulang. Yang keempat, mengerti proses yang sekarang terjadi. Yang kelima, mendesain proses yang baru. Yang terakhir, mengimplementasikan proses yang telah direkayasa ulang. Beberapa pandangan dari berbagai narasumber yang menjelaskan kiat untuk melakukan metode implementasi rekayasa ulang proses. Menurut Hammer and Champi, latar belakang sebagai akademisi dan konsultan, menyatakan bahwa rekayasa ulang proses bisnis merupakan pemikiran kembali secara mendasar dan pendesain kembali secara radikal atau misi proses bisnis kritis. Menurut Davenport, latar belakang akademik. Menurutnya, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan inovasi proses. Menurut Magdalena dan klien, latar belakang sebagai konsultan. Pengembangan produk suatu proses pengetahuan merupakan proses bisnis yang lebih disukai. Memahami dampak secara organisasi, faktor waktu, resiko, dan biaya sebagai penghalang pada keberhasilan. Menurut Kodak, latar belakang sebagai praktisi atau pengguna konsep. Perusahaan Kodak Internasional telah mengembangkan suatu metode rekayasa ulang proses bisnis yang sedang untuk fasilitas Kodak di seluruh dunia. Metode atau tahapan-tahapan rekayasa ulang proses bisnis. Yang pertama, teknik rekayasa ulang menurut S.L. Tan. Yang kedua, teknik tahapan rekayasa menurut Davenport and Short. Yang ketiga, teknik rekayasa menurut Maganelli. Tahapan-tahapan menurut Victor Tan. Yang pertama, memahami proses yang sedang berlangsung. Yang kedua, mencari proses kritis. Yang ketiga, mencari alternatif rancangan ulang. Yang keempat, mencari informasi yang diperlukan untuk mendukung proses baru. Yang terakhir, melakukan tes kelayakan terhadap rancangan proses baru. Menurut
McNally terdapat nilai tahapan di dalam rekayasa ulang proses bisnis. 1. Persiapan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengerahkan, mengorganisasikan, dan memperdayakan orang yang akan menggunakan rekayasa ulang. 2. Identifikasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun dan mengerti suatu model proses yang berdasarkan orientasi terhadap konsumen dari suatu bisnis. 3. Visi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun suatu visi atau proses yang dapat diandalkan untuk meraih suatu terobosan baru. 4. Solusi. Tahap ini dibagi atas dua bagian, yaitu perancangan technical design. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merinci dimensi teknik dari suatu proses baru. B. Perancangan social design. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merinci dimensi sosial dari suatu proses yang baru. 5. Perubahan bentuk, transformation. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mencapai visi proses dengan cara penerapan perancangan proses yang dihasilkan pada 4 tahap. Tahapan ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama, perancangan teknik. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk merinci dimensi teknik dari suatu proses baru. Yang kedua, perancangan sosial. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk merinci dimensi sosial dari suatu proses yang baru. Faktor kunci keberhasilan rekayasa ulang proses bisnis. Yang pertama, visi. Gambaran tentang apa yang dikehendaki di mana menyangkut orang, produk, layanan, proses, fasilitas, budaya, dan pelanggan. Yang kedua, skill. Keterampilan diperlukan agar orang mampu melakukan tugas-tugas yang perlu pada proses yang baru. Yang ketiga, insentif. Insentif di sini termasuk penghargaan dan pengakuan. Yang keempat, resources. Resources atau sumber daya yang dimaksud di sini adalah orang, dana, informasi, data, fasilitas, dan setiap peralatan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Kesimpulan. Rekayasa ulang adalah pemikiran dasar dan rancangan proses bisnis yang radikal untuk mencapai peningkatan yang drastis dalam kondisi kritis seperti biaya, kualitas, dan kecepatan pelayanan. Proses merupakan sekelompok aktivitas yang logis, berhubungan, dan berurutan, di mana masukan untuk berasal dari supplier melalui proses penambahan nilai menghasilkan keluaran berupa produk atau jasa untuk pelanggan. Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang memerlukan suatu atau lebih masukan input dan membentuk suatu keluaran output yang memiliki nilai yang diinginkan oleh pelanggan. Terdapat 4 kata kunci penting dalam rekayasa ulang proses bisnis, yaitu fundamental, radikal, dramatis, dan proses. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.